Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Alvina dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan sistem operasi merupakan perangkat lunak yang paling penting dalam sebuah sistem komputer. Tanpa adanya sistem operasi, maka semua perangkat keras secanggih apapun tidak akan bisa dioperasikan dengan optimal. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai sebuah perangkat lunak atau software yang mengoperasikan rangkaian komputer sehingga dapat bekerja dengan baik, mudah digunakan, dan user-friendly. Inilah jenis-jenis dari sistem operasi. Yang pertama adalah sistem operasi DIOS, yang bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS merupakan singkatan dari Disk Operating System, yang merupakan awal mula metode operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat versi terdahulu, tampilan di DOS ini masih hitam putih yang hanya ada tulisan, tidak ada gambar yang ditayangkan. Karena belum ada antarmuka, proses memasukkan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kita kenal sebagai command prompt. Berikut kelebihannya dari sistem operasi DOS, yaitu ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, ukurannya kecil, dan memiliki kompatibilitas tinggi. Kekurangannya yaitu belum adanya antarmuka dan juga instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Yang kedua adalah sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows merupakan sistem operasi terbesar di dunia saat ini karena banyak untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademis, hingga kebutuhan pribadi. Usai berhentinya proses pengembangan sistem operasi MS-DOS atau Microsoft DOS, Windows menjadi favorit pengguna karena tampilannya yang sudah terpasang di hampir seluruh komputer IBM dan komputer lainnya. Sistem operasi Windows mampu tampil menarik dengan visual grafis GUI. Windows sejatinya merupakan hasil revolusi dari Microsoft DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih berbasis tulisan tanpa gambar. Berikut kelebihan dari Windows, yaitu tampilan antarmuka user-friendly. Kemudian lebih mudah dalam proses instalasi aplikasi. Sistem Windows juga melimpah. Kekurangannya yaitu berbayar dan lumayan mahal. Mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, juga rentan terkena serangan virus. 3 adalah sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Sistem yang satu ini memiliki sifat open source di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasangkan dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Pengguna Linux juga mayoritas paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibanding dengan Windows atau Mac OS yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Di ranah web hosting, sistem operasi Linux juga biasanya dimanfaatkan sebagai sistem operasi untuk komputer server. Bahkan kita bisa memilih versi OS Linux pada server jika menggunakan layanan VPS murah yang saat ini sudah banyak dijual di Indonesia. Adapun kelebihannya yaitu open source, gratis dan tidak ada biaya lisensi, juga perkembangannya yang sangat pesat karena dikembangkan banyak orang. Ada juga kekurangannya yaitu tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Aplikasi Linux juga terbatas dan cara install Linux terbilang susah. Yang keempat adalah sistem operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh
Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 ini pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Pengguna sistem operasi yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibanding pengguna Windows. Pasalnya, produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Adapun kelebihannya yaitu lebih stabil, tampilan antar muka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, aman dari virus. Inilah kekurangannya, yaitu harganya yang relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, dan tidak open source. Yang kelima adalah sistem operasi Unix. Sama halnya seperti di OS, Unix merupakan jenis sistem operasi komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya sistem operasi masa kini. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Terkait keunggulan dan daya tarik utama, ada beberapa aspek yang bisa kita coba. Namun dari segi penggunaan, Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Adapun kelebihannya yaitu tidak mudah terkena virus, juga gratis dan bisa digunakan cuma-cuma. Ini adalah kekurangannya, yaitu tampilan Unix kurang menarik, juga tidak memiliki banyak pilihan driver. Sekian, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga dapat memakluminya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.